ulil amru kamu sekalian. Siapa ulil amri? Ulama dan umara, saudara. Nah lalu kenapa kok nggak pakai atiu diatofkan? Ada isyarat bahwa kita wajib taat kepada ulil amri kalau ulil amrinya ikut Allah dan Rasulnya. Kalau ulil amri baik ulama ataupun umara tidak ikut Allah, tidak ikut Rasulnya, haram untuk kita ikut kepada mereka. Nah, jadi karena itu saudara, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Rasulullah mutlak, taat kepada ulama dan umara bersyarat. Tidak mutlak saudara, syaratnya mereka ikut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan ulama dan umara kita ikut Allah dan Rasulnya. Dan saya juga ingin ingatkan bahwa ulama-ulama yang hak tidak akan pernah bisa berdampingan dengan ulama-ulama batil sampai hari kiamat. Hak dan batil akan selalu berperang, bertempur, saling menjatuhkan saudara. Nah, manakala hak dan batil bertempur, kita umat Islam wajib mendukung yang hak. Habib dengan Habib ribut, lihat yang satu hak, yang satu batil, yang dibela yang mana? Hak. Kiai sama kiai ribut, lihat mana yang hak, mana yang batil, yang dibela yang mana? Hak. Ada kiai hak, habibnya batil, bela yang mana? Bela kiai. Ada habib hak, kiai batil, bela yang mana? Bela habib. Bukan karena habibnya, karena hak. Ada kiai hak, ulama hak, umaro batil, bela yang mana? Ulama. Tapi ini dibalik, umaronya hak, ulamanya batil, bela yang mana? Umaro. Jadi kuncinya hak atau batil saudara. Makanya saya pernah ditanya, Habib Rizik, mau ditanya apa pertanyaannya? Kiai me kiai boleh berantem nggak? Saya jawab wajib. Yang nanya kaget, kok wajib Habib? Ya bu, ya kiai me kiai wajib berantem kalau kiai yang satu hak, yang satu batil. Tapi kalau kiainya sama-sama hak, haram mereka bertikai saudara. Kalau habibnya sama-sama hak, haram mereka bertikai saudara. Kira-kira jelas ya? Jangan ntar pulang dari sini kata Habib Rizik kiai mesti berantem. Nah, nggak begitu maksudnya, yang hak dengan yang batil. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, di negara Republik Indonesia ini ulama dan kiai yang istiqomah jauh masih lebih banyak dibandingkan mereka-mereka yang jalan menyimpang dalam kebatilan saudara. Alhamdulillah. Makanya jangan jauh-jauh, yaitu dari majelisnya para habaib, majelisnya para kiai, ikuti mereka semua saudara. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, amin ya rabbal alamin. Nah karena itu setelah panjang lebar saya sampaikan tadi, tentunya masih ada yang keempat dan kelima. Yang keempat dan kelima saya tidak bahas lagi saudara, tapi saya hanya sekedar mengingatkan Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib cinta kepada kedua orang tuanya, cinta kepada keluarganya, dan cinta kepada segenap umat Islam. Kenapa ini saya tekankan soal orang tua? Sebab zaman sekarang ada kelompok-kelompok yang mengatakan sangat Islam tapi kurang ajar sama orang tua saudara. Jadi kalau orang tuanya dianggap bukan kelompok dia, nggak ada urusan. Bagi dia gurunya lebih hebat dari orang tuanya. Kadang-kadang saudara, dia tidak menghormati orang tua, sampai-sampai anak perempuan yang ikut majelis tersebut mau kawin, cukup ustadznya aja yang kawinan, nggak ada urusan sama bapaknya ibunya. Oh, Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib kita junjung tinggi kedua orang tua kita saudara. Jangankan orang tua yang beriman kepada Allah, yang muslim, sampai kedua orang tua kafir saja nggak boleh kita kurang ajar. Ini didikan Ahlus Sunnah wal Jamaah saudara. Orang tua taruh di kepala, selama orang tua kita tidak memerintahkan kita maksiat kepada Allah, wajib untuk kita ikuti, kita patuhi saudara. Orang tua kita itu kunci kita masuk surganya Allah.
ridallah fi ridal walidain. Ridho Allah itu ada di ridho kedua orang tua. Dari mana itu majelis-majelis atau organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang seenaknya memisahkan anak dari orang tuanya, mengajarkan anak kurang ngajar kepada orang tua? Ahlus sunnah wal jamaah menjunjung tinggi kedua orang tua di atas kepala, saudara. Jangankan beriman, kafir sekalipun nggak boleh kita kurang ngajar, saudara. Maka itu saya mau tanya, ahlus sunnah indah tidak? Indah tidak? Makanya tadi saya katakan ini mazhab cinta, saudara. Ini bukan mazhab bugut, bukan mazhab hikit, bukan mazhab benci, mazhab kasih sayang. Kita diajarkan cinta sama kedua orang tua kita, cinta sama keluarga kita, cinta sesama umat Islam. Sampai-sampai, saudara, Nabi mengatakan kepada para sahabat, unsur akhaka zaliman au mazluman. Kata Nabi, hei umat Islam, tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, nansurhu in kana mazluman. Tentu kami tolong dia kalau dia itu dizalimi. Wa kaifa nansuruhu in kana zaliman? Tapi bagaimana cara kami tolong dia kalau dia sendiri yang berbuat zalim? Bingung sahabat. Jadi Nabi kasih tahu sahabat, tolong saudaramu yang zalim maupun yang dizalimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang dizalimi tentu kita bela, tapi kalau yang zalim bagaimana belanya? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Tahjuzuhu an zulmihi. Kau cegah dia dari kezalimannya. Fadzalika nasruh. Begitulah cara menolongnya. Subhanallah. Jadi kalau ada saudara kita yang zalim, tolong. Caranya cegah dia dari kezalimannya. Ada saudara kita nenggak minuman keras, jangan ditinggal, tolong. Bagaimana nolongnya? Cegah dia, jangan sampai dia menenggak minuman keras. Jadi tolong dia, bukan beliin minuman keras. Kalau ada saudara kita judi, tolong cegah dia dari perjudiannya. Ini Nabi yang suruh, saudara. Jadi jangan dulu kita mengaku bersaudara sesama orang beriman, manakala kita dapatkan saudara muslim kita berbuat maksiat, kita biarkan. Korupsi kita biarkan, judi kita biarkan, melacur kita biarkan, minuman keras kita biarkan. Haram, nggak boleh. Tolong dia, selamatkan dia. Jangan lupa Nabi mengatakan, saudara, dalam satu hadis yang lain, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza istaka minhu udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, perumpamaannya orang-orang yang beriman di dalam kasih sayang sesama mereka, di dalam cinta kasih sesama mereka, di dalam pergaulan sesama mereka, kamathalil jasadil wahid, bagaikan tubuh yang satu. Idza staka minhu udwun, kalau salah satu anggota tubuh mengeluh, menderita karena suatu penyakit, tada'alahu sa'irul jasad, seluruh jasad ikut menjerit, ikut menderita, ikut peduli. Bisahari wal humma, sampai-sampai seluruh jasad nggak bisa tidur karena meriang, saudara. Subhanallah. Saya mau tanya, kalau di tangan kita ada bisul besar, itu bisul ngebuat sakit, kira-kira kepala ikut pusing tidak? Biasanya badan meriang tidak? Kalau kepala pusing, badan meriang, bisa tidur? Yang bisul tangan, yang sakit tangan, kepala peduli, ikut pusing, sekujur badan peduli, ikut meriang, mata peduli, nggak bisa tidur. Begitulah Nabi mengumpamakan persaudaraan kita, saudara. Nabi kasih tahu perumpamaan orang yang beriman seperti itu. Artinya umat Islam ini harus bersaudara bagaikan tubuh yang satu.
Kalau ada saudara kita menderita, itu bagian tubuh kita, peduli dong. Jadi jangan melulu orang cerita, mari kita tegakkan persatuan, mari kita bersaudara, tapi dia tidak peduli dengan penderitaan saudaranya. Omong kosong. Kalau ada saudara kita yang bodoh, tidak punya ilmu, itu saudara kita, itu bagian tubuh kita. Duka dia duka kita, derita dia derita kita. Saudara yang punya ilmu, terjun, ajarkan, bimbing, bina, selamatkan dia dari jurang kebodohannya. Itulah persaudaraan orang yang beriman. Kalau ada saudara kita miskin, kelaparan, melarat, itu bagian tubuh kita. Lapar dia mesti jadi lapar kita, susah dia mesti jadi susah kita. Yang punya duit, yang punya harta, yang kaya raya, tolong bantu selamatkan dia dari kemelaratannya. Itu persaudaraan orang beriman. Kalau ada saudara kita dianiaya, dibunuh, saudara diperkosa, dirampas harta bendanya, itu saudara kita. Kita mesti peduli, nggak boleh kita diam. Apa yang bisa kita bantu dia, bantu. Makanya sedih sekali ada orang dikasih tahu tentang pembantaian umat Islam di Palestina yang dilakukan oleh Israel. Apa dijawab? Ah, itu urusan orang Arab, itu bukan urusan saya. Ittaqullah. Itu yang dibantai orang Islam, anak kaum muslimin yang membantai orang kafir Yahudi. Itu bukan urusan orang Arab, itu urusan umat Islam. Peduli dong. Al-Masjidil Aqsa itu milik kita. Kok sampai puluhan tahun dikuasai oleh orang-orang Yahudi? Kemana umat Islam yang saat ini di dunia jumlahnya 1,8 miliar? Kita seperti lumpuh di depan Yahudi, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangankan ke Arab sana, tatkala saudara kita dibantai di Ambon, dibantai di Poso, itu perempuan kita saudara di Poso, hampir 100 orang dibugilkan, ditelanjangkan, diarak keliling kota oleh laskar-laskar Kristus. Itu saudara kita, itu perempuan kita, saudara. Harus kita peduli. Jangan begitu dikasih tahu, ah itu urusan orang Ambon, itu urusan orang Poso, itu bukan urusan kita. Haram. Jadi kita mesti rasakan penderitaan mereka, saudara. Begitu juga kalau ada saudara kita yang maksiat, dia nenggak minuman keras, dia judi, dia melacur, saudara. Itu saudara kita. Dia lagi melakukan kemungkaran, dia menuju kehancuran dunia dan akhiratnya, dia lagi berjalan menuju siksa Allah. Itu saudara kita, bagian tubuh kita. Selamatkan dong dari kehancurannya. Jangan dibiarkan, saudara. Haram. Tapi orang sekarang beda. Giliran kita mau selamatin, dibilang anarkis lah, dibilang keras lah, kasar lah, dituduh teroris lah. Hei saudara, kalau mereka kita biarkan, siksa azab api neraka jahanam yang sangat pedih menanti orang-orang yang ingkar kepada Allah. Anda tahu siksa neraka yang paling ringan, saudara? Itu kerikil neraka jahanam ditaruh di telapak kaki, isi kepala otak mendidih, saudara. Itu yang paling ringan. Kesian itu saudara kita. Nah maka itu, ayo mari saudara, tunjukkan ukhuwah kita. Ya, kita tidak wajib semua harus melakukan apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Oh, Anda nggak mampu nahi munkar, nggak apa-apa, terus aja dakwah, saudara. Yang penting jangan maki-maki yang lagi nahi munkar. Kita bagi-bagi tugas, yang mampu dakwah, yang mampu hisbah, yang mampu jihad, saudara. Memang tidak semua orang, ada orang bagus dakwahnya, saudara, tapi begitu hisbah amar ma'ruf nahi munkar,
dia tidak punya kemampuan. Kenapa? Mungkin karena faktor kesehatannya, mungkin karena faktor usianya, atau mungkin karena faktor prioritas pilihan perjuangan. Dia kiai pimpinan pondok pesantren, muridnya ada 20.000. Kalau dia ikut amar ma'ruf nahi munkar, besok ditangkap di penjara. Bagaimana santri yang 20.000? Oh, kalau begitu dia nggak usah ikut, cukup dia ajar santrinya saja. Nggak apa-apa saudara, bagi tugas, bagi tugas. Ini jangan yang dakwah penuh kelembutan lupa diri, nyala-nyalain yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa tuh amar ma'ruf nahi munkar? Begitu tuh, keras kasar, bukan cara Nabi. Oh, itu teroris. Begitu juga saudara, orang yang amar ma'ruf nahi munkar, yang jihad banyak, tapi dia nggak mampu dakwah dengan lembut. Nah, tiap hari kerjaannya perang, disuruh lembut nggak bisa, disuruh ceramah aja dia teriak-teriakan. Memang udah begitu modelnya. Nggak apa-apa, teruskan jihadnya, teruskan amar ma'ruf nahi munkarnya. Lalu bagaimana dakwah yang penuh kelembutan? Serahkan kepada ahlinya. Kan banyak orang-orang yang ahli dalam kelembutan, dalam kearifan, dalam kebijakan. Bagi-bagi tugas saudara. Jangan yang jihad sok jago, dia merasa dirinya paling hebat, paling benar, paling berani. Sementara kiai yang dakwah dengan lembut dihina. Apa tuh kiai lembut-lembut kayak kue apem? Ada yang model begitu? Ada, dia hina saudara, sombong, sok jago. Nggak boleh saudara. Kadang-kadang di masjid yang dibuka kitab soal toharoh, dikelak sama dia. Itu tiap hari ngaji di masjid, babnya toharoh, yang diomongin air dulu, lama-lama jamaah jadi mujair semua. Saya mau tanya, sombong tidak? Sombong tidak? Allah nggak suka manusia sombong saudara. Nah, maka itu saya ajak kita bagi-bagi tugas. Nah, sebelum saya akhiri, saya berikan analogi perumpamaan. Dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar, hisbah, disingkatnya hisbah, bahasa fikihnya hisbah. Hisbah itu amar ma'ruf nahi munkar. Dakwah dan hisbah itu kalau diumpamakan pekerjaan petani, ibarat menanam padi dan memberantas hama. Dakwah dengan lembut itu nanam padinya saudara. Hisbah dengan tegas itu memberantas hamanya, termasuk membunuh tikus yang merusak. Nah, kalau di seluruh Indonesia para habaib, para kiai setiap hari sibuk dengan dakwah yang lembut, tidak ada yang hisbah, sibuk bangun pesantren, sibuk ngajar di masjid dan musola, sibuk zikir, ibadah, ta'abbud dan lain sebagainya. Tapi yang perang lawan korupsi tidak ada, yang perang lawan pelacuran tidak ada, yang perang lawan perjudian tidak ada, yang perang lawan beraneka ragam kemungkaran tidak ada. Kondisinya sama seperti petani se-Indonesia tiap hari sibuk menanam padi, tapi hamaknya tidak diberantas saudara. Jujur saya mau tanya, kalau kita rame-rame nanam padi tiap hari, hamak nggak diberantas, kira-kira panennya bagus atau rusak? Rusak, kesian, capek kita didik orang dirusak, capek kita didik anak dirusak saudara, capek. Begitu juga sebaliknya, kalau para habaib, para masaih, para kiai se-Indonesia semuanya tiap hari sibuk perang lawan pelacuran, perang lawan perjudian, perang lawan narkoba, perang lawan minuman keras, perang lawan korupsi, perang lawan aliran sesat, perang lawan kemungkaran, sibuk. Tapi tidak ada yang dakwah, nggak ada yang bangun pesantren, nggak ada yang buka majelis di masjid, nggak ada yang buka kitab, nggak ada yang ngajar caranya wudhu bagaimana saudara. Sibuk semua, perang udah sama munkar. Itu sama juga petani se-Indonesia sibuk semuanya tiap hari bunuh tikus, padinya nggak ditanam-tanam.
Nah, saya mau tanya, tiap hari kita bunuhin tikus saja saudara, sampai setahun, terus sampai setahun panen apa? Panen tikus. Nah, berarti petani yang cerdas, petani yang ideal, petani yang komprehensif, dia nanam padi dan dia memberantas hama saudara. Tapi kan gak semua petani mampu. Ada yang pintar nanam padi, nggak pandai memberantas hama, nggak apa-apa, tanam saja padinya. Bagaimana hamanya? Minta bantuan saudaranya yang mampu memberantas hamanya saudara. Dengan kerjasama yang baik antara keduanya seperti tadi, saya mau tanya, kalau padi ditanam, hama diberantas, kira-kira panen bagus tidak? Insya Allah. Begitu juga ulama yang ideal, komprehensif, mantap, mencontoh Nabi saudara. Kalau dia mampu dakwah dan dia juga melakukan hizbah, tapi nggak tiap ulama mampu. Kan tadi sudah saya katakan, orang kalau udah tua kok disuruh demo saudara. Dari mana datangnya orang udah tua kok disuruh angkat senjata perangnya? Nggak bisa. Bahkan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berfatwa, laki-laki yang penakut makruh ikut jihad saudara. Itu fatwa Siti Aisyah. Lo kok makruh? Bahkan ada ulama mengatakan lelaki penakut haram ikut jihad. Kenapa? Sebab kalau dia ikut nanti takutnya nular sama yang lain saudara. Jadi Siti Aisyah bilang kalau udah penakut suruh di rumah aja, jangan dipaksa jihad. Itu kan karakter. Nah, sekarang dia ikut jihad, temennya lagi semangat tembak musuh, dia lagi kencing-kencing, temennya lagi semangat Allahu Akbar, dia lagi mikir, ya bini gue bagaimana bini gue, bisa kacau perangnya saudara. Artinya apa? Ada ulama mampu dakwah, nggak mampu hizbah. Ada ulama mampu hizbah, nggak mampu dakwah. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Yang mampu dakwah teruskan dakwahnya dengan lembut. Tapi tolong doakan saudara-saudaranya yang sedang melakukan hizbah. Begitu juga sebaliknya, yang hizbah dengan tegas teruskan. Tapi jangan lupa juga di sela-sela ibadahnya doakan, beri dukungan kepada ulama-ulama yang dakwahnya dengan penuh kelembutan. Indah tidak? Indah tidak? Jadi kalau ulama dengan ulama saling kerjasama menyempurnakan saudara, kira-kira kita bisa jaya tidak? Bisa menang tidak? Karena itu saya mau tanya, siap bersatu, siap berjuang bersama, siap saling menghormati. Takbir, sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini udah jam berapa nih? Ngomong terus sampai subuh urusannya. Masya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Ya bukan, kalau kita mau cerita panjang sampai subuh juga nggak habis. Iya Masya Allah. Tapi saya sedang ini hari, Masya Allah, majelis serang ini mudah-mudahan oleh Allah dijadikan masjidan thayyiban, masjidan salihan, masjidan mubarakan, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagai penutup, saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memberikan sejumlah informasi sekaligus untuk klarifikasi insya Allah. Sebagaimana Anda sudah sama tahu bahwa sejak tahun 98 saya tidak sendiri, saya dengan kawan-kawan dari kalangan para habaib, para kiai, para ustadz, kalangan santri, pondok pesantren dan lain sebagainya, mendirikan organisasi Front Pembela Islam. FPI ini bukan partai politik. FPI ini adalah organisasi Islam yang bermadhab akidah Asy'ariyah dan bermadhab fikih Syafi'i. Artinya FPI adalah organisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, FPI banyak fokus pada bidang hizbah, amar ma'ruf nahi munkar. Tapi bukan berarti dakwah tidak kami kerjakan, bukan.
dakwah kami kerjakan juga, jihad kami geluti juga. Pada saat terjadi pertikaian di Ambon, di Poso, kami kirim anak-anak muda kami untuk bertempur di sana bersama umat Islam yang lainnya menyelamatkan kaum muslimin. Bahkan sampai hari ini posko-posko kami di Ambon maupun di Poso masih tetap dalam keadaan siaga. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti dulu. Nah, kemudian tidak sampai di situ, kita juga peduli dengan jihad yang ada di Palestina, yang ada di Rohingya, yang ada di Kashmir, yang ada di Thailand Selatan, Patani, yang ada di Moro dan lain sebagainya. Tapi memang di Indonesia yang banyak disorot adalah amar ma'ruf nahi munkar. Yang ingin saya sampaikan singkat saja, bahwa kami FPI betul, kami tidak menolak atau tidak memungkiri bahwa sering terjadi clash, bentrok antara kami dengan pengusaha-pengusaha maksiat, dengan preman-preman yang membackingi berbagai macam tempat maksiat. Hanya yang perlu saya klarifikasi, bahwa dalam prosedur perjuangan Front Pembela Islam, posko FPI mana saja di seluruh Indonesia, manakala ingin berjuang menutup suatu tempat maksiat, wajib untuk memulai dari dakwah terlebih dahulu. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk amar ma'ruf nahi munkar, nggak boleh saudara. Dakwah dulu, itulah yang kami sebut prosedur standar. Jadi kami mulai dakwah dulu dengan cara bagaimana? Dengan cara saudara memberikan nasihat kepada yang punya tempat maksiat. Kalau udah nggak bisa, kami laporkan kepada yang berwenang, baik mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, sampai kepada gubernur. Begitu juga tentara, polisi, kami surati dan semua kami arsipkan. Nah, kalau itu semua juga nggak didengar, kami minta ketemu, kami minta dialog. Kami dialog ke DPRD, kami dialog dengan gubernur, kami dialog dengan pemilik maksiat, karena kita nggak boleh nutup pintu dialog, saudara. Nabi sendiri dulu diajarkan oleh Allah kepada orang kafir pun dialog, wajadilhum billatii hiya ahsan. Nabi disuruh dialog, sama orang kafir aja kita mesti dialog, apalagi yang bukan kafir, saudara. Wajib untuk dialog. Nah, kalau dialog-dialog ini tidak membuahkan hasil, kami mengambil jalan lain, yaitu dengan melakukan demo. Demo itu pilihan berikut, nggak ada ujuk-ujuk demo, saudara. Demo itu maksudnya unjuk rasa. Mungkin selama ini kami kirim surat, hurufnya kekecilan, pejabat nggak bisa baca. Jadi kami demo pakai spanduk, hurufnya gede biar pada baca. Itu kan filsafatnya, saudara. Mungkin selama ini kami dialog dengan bahasa lembut, nggak kedengeran. Jadi kami datang demo pakai speaker yang gede biar semua dengar suara itu, saudara. Nah, kalau itu sudah tidak mempan juga, nah kami ada tahapan-tahapan lain, tahapan ultimatum, tahapan peringatan, dan seterusnya. Kalau semua jalan mentok, maka kami kembalikan ke masyarakat yang melaporkannya. Jadi kita FPI nggak ujuk-ujuk, masyarakat yang lapor. Nih di kampung kami ada tempat judi nih, bagaimana? Kami tuntun. Itu prosesnya bisa 6 bulan, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Kami tunggu dengan sabar. Kalau bisa ditutup tanpa ribut, kenapa sih mesti ribut, saudara? Nah, biasanya kalau udah 1 tahun, 2 tahun gagal, kami kembalikan masyarakat. Kami kumpulkan masyarakatnya, Bapak, Ibu, laporan Anda sudah kami terima, sudah kami laksanakan. Ini bukti-bukti kerjaan yang sudah kami lakukan, tapi semua batal, gagal. Sekarang terserah Anda maunya apa. Nah, kadang-kadang masyarakat ambil jalan, ya udah, kalau memang ini semua sudah gagal, pemerintah tidak mau tahu, kami masyarakat yang akan bertindak. Pada posisi itu FPI akan ikut masyarakat, saudara. Apapun resikonya, walaupun resikonya kami akan dikatakan melanggar hukum, main hakim sendiri, mengambil wewenang polisi, yang jelas kami sudah mengikuti prosedur yang ada. Kenapa kami prosedur? Karena kami menghormati pemerintah. Kita nggak boleh melangkahi pemerintah, kita nggak boleh melangkahi umarok, saudara. Kita nggak boleh sebelum kita lapor ke umarok kita main hakim sendiri, haram.
Pemerintah kita angkat untuk melaksanakan tugasnya. Cuma yang jadi persoalan, manakala pejabat dengan penjahat berkolaborasi kerjasama dalam maksiat, masyarakat hanya ada dua pilihan. Satu, duduk jadi penonton saja, atau berdiri melakukan perlawanan. Kami dari FPI milih yang kedua, kami diri, kami lawan. Kami nggak mau untuk menjadi penonton, saudara. Nah, yang begini inilah pada akhirnya begitu bentrok baru masuk TV, saudara. Nah, jujur aja saya mau tanya, FPI lagi dialog, emang ada di TV? FPI tulis surat, emang masuk di TV? Nggak ada. FPI demo damai sambil tahlil fikir, ada di TV? Giliran ngegerebek baru masuk TV. Kami turun di Aceh, 1.300 laskar FPI termasuk dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur ini hampir 400 pemuda kami kirim ke Aceh. Pada saat terjadi tsunami, 4 bulan kita kerja, 100.000 mayat kita evakuasi. Kita cari mayatnya, masukkan ke kantong mayat, sholatkan, kuburkan. 100.000 mayat. Ada masuk TV? Nggak ada. Turun di Padang, turun di Jogja, turun di berbagai daerah bencana, bangun sekolah-sekolah darurat, bikin dapur-dapur umum, saudara, buat juga kesehatan gratis untuk para pengungsi. Ada masuk TV? Tapi giliran FPI lagi ngemplang liberal, masuk TV. Tiap hari disetel, saudara. Kejadiannya sekali, disetelnya tiap hari. Udah 5 tahun masih disetel lagi. Tinggal orang Jawa Timur yang gak tahu apa-apa, kok FPI ngemplang mulu tiap hari ya. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, ini adalah perjuangan, ini namanya perjuangan, dinamika, nggak apa-apa. Memang kami tidak punya TV, kami tidak punya radio, kami tidak punya media, tapi yakinlah kalau ada orang yang membenci FPI karena salah informasi, kami yakin begitu suatu ketika dia mendapat informasi yang benar, kebenciannya akan hilang. Kalau dia benci karena salah paham, kami yakin suatu saat begitu salah pahamnya hilang, kebenciannya akan ikut hilang, saudara. Kalau dia benci, saudara, karena memang dia tidak kenal, dia belum tahu, wajar. Karena yang namanya manusia, annas a'da'u majahilu, manusia itu adalah musuh dari apa yang dia tidak tahu. Tapi suatu ketika dia tahu, insya Allah dia tidak jadi musuh lagi. Tapi kalau yang benci FPI karena iri, dengki, bughd, sulit dicari obatnya, saudara. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam syairnya, saudara, kullu adawatin qad turja shifa'uha illa adawatu man adaka bil hasadi. Setiap permusuhan bisa diharapkan obat penyembuhnya, kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena iri dan dengki. Orang kalau sudah bukut, iri, dengki, walaupun kita baik tetap jelek, walaupun kita udah benar tetap salah, apalagi salah. Udah susah. Kalau udah begitu kita serahkan saja, fatawakkal Allah. Nah, ini yang saya ingin klarifikasi. Nah, yang terakhir yang saya ingin klarifikasi juga, saudara, adalah hal-hal yang sebetulnya pemerintah mesti adil. Saya kasih contoh, waktu terjadi peristiwa Kendal, Jawa Tengah. Waktu terjadi peristiwa Kendal, FPI di sana tidak sweeping, tapi FPI di sweeping. FPI di sana tidak merusak, FPI yang mobilnya dirusak dan dibakar. Jadi FPI di sana tidak main hakim sendiri. Justru Kapolres Kendal mengatakan FPI datang ke polisi, minta polisi yang turun. Hanya FPI terjebak, dikepung para preman, panik, terjadilah apa yang terjadi. Nah, saya tidak persoalkan itu, saudara. Yang saya persoalkan, tiba-tiba presiden bicara di televisi. Presiden mengecam FPI anarkis, FPI mempermalukan Islam, FPI mencederai Islam, dan seterusnya. Saya tidak marah. Presiden mau marahi FPI silakan, presiden mau gewer FPI silakan, presiden mau tegur keras FPI silakan, tapi presiden mesti adil menegurnya. Kalau FPI yang minta ditutup tempat pelacuran ditegur, lalu tempat pelacuran di Kendal yang operasi bulan Ramadan, kok presiden nggak tegur? Mestinya tegur dong dua-duanya. Hei tempat pelacuran, kenapa kau masih buka?
sampai bulan Ramadan buka. Hei Kapolda Jawa Tengah, hei Kapolres setempat, ada apa tempat pelacuran buka di siang hari bulan Ramadan? Mestinya presiden marah dong. Setelah itu presiden tegur, hei FPI, kalau ada tempat pelacuran yang buka, kau jangan main hakim sendiri, kau jangan main pukul, awas. Kalau FPI begitu, kami tindak. Kalau begitu cara bicara presiden, saya terima. Ini enggak, pelacurannya presiden diem, ya. Giliran FPI-nya ditegur, FPI mesti begini, FPI mesti begitu. Nah pelacurannya kenapa ente diam? Baik FPI salah karena ingin menutup tempat pelacuran saudara tanpa izin pemerintah. Baik, katakan FPI salah. Lalu yang membuka tempat pelacuran, apa mereka tidak salah? Catat baik-baik saudara. Di Indonesia ada undang-undang human trafficking, perdagangan manusia. Dan itu juga undang-undang internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di dalam undang-undang human trafficking, undang-undang perdagangan manusia, salah satu yang dilarang adalah pelacuran. Jadi kalau ada negara yang membiarkan pelacuran, berarti negara tersebut dianggap melakukan perdagangan manusia, melanggar hak asasi manusia internasional. Kalau FPI salah dibawa karena dianggap hakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Ya, kan ini negara hukum saudara, kita mesti bicara berdasarkan hukum. Nah makanya begitu beliau bicara, saya lawan, saya jawab, saya minta pertanggungjawaban. Baik, kalau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Yeah. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa, enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan, enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam, singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam, singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam, singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ada FPI, nggak ada FPI, amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk kita perjuangkan. Nah baiklah, terima kasih atas semua perhatian, dan saya mau sampaikan informasi penting di ujung acara ini. Setahun yang lalu saya diundang oleh yang mulia sahabat kami tercinta, orang tua kita semua, Kiai Haji Hasan Mutawakkil. Beliau adalah saat ini menjabat ketua PWNU Jawa Timur. Jadi beliau mengundang saya, kita dialog cukup panjang, hampir lebih dari 1 tahun. Waktu itu saya didampingi oleh Habib Abdurrahman Asegaf. Intinya beliau menyampaikan bahwa program NU Jawa Timur ini, dan ini patut kita dukung semua, bahwa NU dengan pemerintah sudah sepakat bahwa tempat pelacuran boli harus ditutup. Takbir. Nah karena itu beliau mengundang saya, waktu itu kita diskusi, dan saya juga diundang pada acara HUT NU di Jawa Timur ketika itu. Nah, jadi kita berikan pemikiran-pemikiran kita, pengalaman-pengalaman kita, tapi intinya saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh PWNU Jawa Timur, bahwa penutupan boli itu tidak boleh sekaligus serta-merta, tapi harus dilakukan secara bertahap untuk menghindarkan adanya konflik horizontal. Nah ini saya senang betul, dan saya ketemu dengan pimpinan Ikamra, ada di sini orangnya. Waktu itu Haji Ali Badri. Jadi waktu beliau jemput saya di airport, saya ngomong sama Haji Ali Badri, Haji Ali Badri, ini Jawa Timur terkenal banyak kiainya, banyak pesantrennya, banyak NU-nya, banyak majelis taklimnya, tapi luar biasa tempat pelacurannya paling gede se-Asia Tenggara.
Haji Ari Badri dengar begitu nggak bisa tidur, saudara. Tapi alhamdulillah akhirnya beliau dengan ikramnya bergerak bareng dengan PWNU Jawa Timur, mendorong wali kota, mendorong gubernur, dan seterusnya. Insya Allah setahu saya saat ini sudah lebih dari 40%, sudah lebih dari 40%, yaitu pelacur-pelacur yang ada di Doli itu sudah disosialisasikan, sudah dikeluarkan dari Doli, sudah dikembalikan ke kampungnya masing-masing dengan diberikan pendidikan, keterampilan, dan diberikan modal supaya mereka tidak melacur lagi. Nah, sisa 60%. Nah, mudah-mudahan ke depan Doli betul-betul tutup dari Jawa Timur. Amin ya rabbal alamin. Saya katakan kepada Kiai Haji Hasan Mutawakkil, kalau NU di Indonesia sudah bangkit untuk melawan kemunkaran, saya yakin insya Allah nggak lama lagi kemunkaran punah dari Republik ini, saudara. Biarkan NU yang menjadi lokomotif, kami siap untuk menjadi gerbongnya, untuk mendukung NU, karena NU adalah orang tua kami. NU adalah rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap berjuang? Siap dukung NU Jawa Timur? Siap untuk menutup Doli? Siap menegakkan yang hak? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Alhamdulillah. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, ada lagi berita lain. Kiai Haji Hasan Mutawakkil juga meminta, Habib tolong berikan sokongan sepenuhnya oleh saudara-saudara kami di FPI, karena kami juga kiai-kiai di Jawa Timur yang istiqomah ingin berjuang membersihkan NU dari pengaruh-pengaruh liberal, saudara. Karena banyak penyusup-penyusup yang ngaku-ngaku NU padahal liberal, betul? Nah, sekarang saya mau tanya, NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? NU itu liberal atau Ahlus Sunnah? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap bersihkan NU dari liberal? Siap lawan liberal? Takbir! Allahu Akbar! Sallu ala Nabi.